Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulina Otolua dengan NIM 4334200003 dari Program Studi Pendidikan IPA semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai jawaban-jawaban yang ada dalam konsep cek yang di bahan ajar yang memuat tentang materi tentang konsep community ekologi. Nah, yang pertama ini menjelaskan bagaimana kompetisi, predasi, dan juga mutualisme itu berbeda dalam pengaruhnya terhadap populasi dua spesies yang saling berinteraksi. Nah, menurut saya ini yang pertama ada kompetisi interspesifik yang ditandai dengan tanda negatif dan juga negatif, yaitu interaksi yang terjadi ketika individu dari spesies yang berbeda itu bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang membatasi pertumbuhan dan juga kelangsungan hidup mereka. Dan yang selanjutnya ini ada predasi yang ditandai dengan tanda positif dan juga negatif. Nah, maksudnya itu interaksi antar spesies di mana satu spesies itu berperan sebagai predator atau membunuh dan memakan yang lain atau mangsa. Jadi ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Nah, selanjutnya itu ada mutualisme yang ditandai dengan tanda positif dan juga positif, di mana kedua spesies ini saling menguntungkan, yaitu interaksi interspesifik yang menguntungkan kedua spesies. Nah, dalam suatu lingkungan itu akan ada banyak spesies yang berbeda. Beberapa yang mungkin hidup berdampingan, beberapa mungkin tidak, dan beberapa yang benar-benar tidak peduli dengan yang lain. Nah, interaksi tersebut ada yang positif, yang seperti tanda yang telah saya jelaskan tadi, negatif atau tidak keduanya. Mereka ini akan mempengaruhi satu sama lain. Nah, mutualisme, predasi, dan persaingan antar spesies itu semuanya serupa karena semuanya memiliki hasil baik positif maupun negatif, tetapi mereka juga berbeda karena mereka menempatkan persaingan antara dua atau lebih spesies atau mereka menyatukan mereka dengan cara yang menguntungkan keduanya. Selanjutnya ini menurut prinsip pengecualian kompetitif, hasil apa yang diharapkan ketika dua spesies itu dengan relung yang identik bersaing untuk mendapatkan sumber daya? Why? Mengapa? Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai competitive exclusion atau pengecualian kompetitif, yaitu konsep bahwa ketika populasi dua spesies serupa bersaing untuk sumber daya terbatas yang sama, maka satu populasi ini akan menggunakan sumber daya yang lebih efisien dan memiliki keuntungan reproduksi yang pada akhirnya akan mengarah pada penghapusan populasi yang lain. Nah, kedua spesies tersebut tidak dapat hidup berdampingan secara permanen di tempat yang sama karena satu spesies itu akan menggunakan sumber daya lebih efisien dan berkembang biak lebih cepat daripada yang lain. Sedangkan salah satu spesies yang bersaing itu akan punah secara lokal karena keberhasilan reproduksi yang lebih besar dari pesaing yang lebih efisien. Nah, selanjutnya ini membuat koneksi, di mana pada gambar 24.14 mengilustrasikan bagaimana zona hibrida dapat berubah seiring waktu over time. Nah, bayangkan dua spesies burung kutilang menjajah pulau baru dan melakukan hibridisasi atau kawin dan menghasilkan keturunan yang layak. Pulau ini berisi dua spesies tanaman, satu dengan biji besar dan satu dengan biji kecil, tumbuh di habitat yang terisolasi. Nah, jika dua spesies burung finch menghususkan diri dalam memakan spesies tanaman yang berbeda, apakah penghalang reproduksi akan diperkuat atau dilemahkan atau tidak berubah di zona hibrida ini? Jelaskan. Oke, jadi dengan menghususkan diri dalam memakan biji yang berbeda, individu dari dua spesies cenderung ini tidak bersentuhan yang akan memperkuat penghalang reproduksi untuk hibridisasi. Jadi dengan mereka menghususkan diri dalam memakan benih dari satu spesies tanaman, individu dari dua spesies burung finch ini kemungkinan kecil untuk bersentuhan di habitat yang terpisah. Jadi mereka akan memperkuat penghalang reproduksi untuk hibridisasi.
Oke, selanjutnya pada konsep cek 54.2 di mana terdapat dua komponen. Nah, di sini dua komponen apa yang berkontribusi pada keanekaragaman spesies, dan selanjutnya jelaskan bagaimana dua komunitas dengan jumlah spesies yang sama dapat berbeda dalam keanekaragaman spesies. Nah, jadi yang pertama tentang kekayaan spesies, itu jumlah spesies yang berbeda dalam komunitas, serta yang kedua itu ada kelimpahan relatif dari spesies yang berbeda yang mewakili semua individu dalam komunitas. Mereka dapat berbeda dalam keanekaragaman spesies jika kelimpahannya itu relatifnya berbeda. Nah, selanjutnya di sini kita ada perbedaan rantai makanan dan juga dengan jaring-jaring makanan. Oke, jadi di sini terdapat rantai makanan yang bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan contoh rantai makanan. Jadi rantai makanan ini menyajikan satu set transfer energi makanan dengan satu arah ke tingkat trofik yang lebih tinggi secara berturut-turut. Nah, rantai makanan itu jalur satu arah yang mencakup jaringan linier organisme penghubung. Nah, ini mengacu pada representasi satu arah dari transfer energi antara organisme dari organisme tingkat trofik yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ini ada contoh jaring-jaring makanan yang terlihat seperti pada gambar. Nah, jaring-jaring makanan ini mendokumentasikan atau menyajikan satu set transfer energi makanan satu arah ke tingkat trofik yang lebih tinggi secara berturut-turut. Nah, ini mengacu pada representasi geografis komunitas ekologis yang mewakili kombinasi rantai makanan yang saling terkait. Nah, jaring makanan ini menunjukkan berbagai jenis ekosistem itu secara bersamaan untuk memberi kita gambaran tentang daya saing dan kemampuan beradaptasi organisme yang termasuk dalam tingkat trofik yang berbeda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaring makanan itu dapat mewakili beberapa rantai makanan di mana organisme yang lebih tinggi memakan berbagai organisme dan produsen yang lebih rendah. Dan yang selanjutnya itu what if, bagaimana jika. Jadi pertimbangkan padang rumput dengan 5 tingkat trofik. Itu ada rumput, tikus, ular, rakun, dan juga kucing hutan. Nah, jika Anda melepaskan kucing hutan tambahan ke padang rumput, bagaimana biomasa rumput akan berubah jika model bottom up diterapkan dan jika model top down diterapkan sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai bottom up model dan juga top down model. Jadi yang pertama ada bottom up model, yaitu sebuah model organisasi komunitas di mana nutrisi mineral mempengaruhi organisasi komunitas dengan mengendalikan jumlah tanaman atau fitoplankton yang pada gilirannya mengontrol jumlah herbivora dan yang pada gilirannya mengontrol juga jumlah predator. Dan yang kedua itu ada top down model, itu sebuah model organisasi komunitas di mana predasi mempengaruhi organisasi komunitas dengan mengendalikan jumlah herbivora yang pada gilirannya mengontrol angka tanaman atau fitoplankton yang pada gilirannya itu mengontrol tingkat nutrisi. Jadi top down model ini juga disebut model kaskade trofik. Nah, pada pertanyaannya, jika jumlah kucing hutan tersebut ditingkatkan atau meningkat, maka jumlah tanaman akan terpengaruh dalam model bottom up. Sedangkan dalam model top down, peningkatan kucing hutan itu akan menyebabkan penurunan rakun, peningkatan ular, penurunan tikus, dan peningkatan rumput. Nah, menurut model bottom up tadi kan menambahkan predator tambahan akan memiliki sedikit efek pada tingkat trofik yang lebih rendah, terutama vegetasi. Nah, jika model top down diterapkan, peningkatan jumlah kucing hutan akan mengurangi jumlah rakun, meningkatkan jumlah ular, mengurangi jumlah tikus, dan meningkatkan biomasa rumput. Nah, selanjutnya membuat koneksi di mana ada naiknya tingkat karbon dioksida CO2 di atmosfer yang menyebabkan pengasaman laut dan suhu laut juga yang lebih tinggi. Yang keduanya dapat mengurangi kelimpahan krill. Krill itu udang atau dalam
filum krustasea, dan kita di sini memprediksi bagaimana penurunan kelimpahan krill dan dapat mempengaruhi organisme lain dalam jaring makanan. Nah, dan organisme mana yang paling berisiko, menjelaskan. Jadi penurunan kelimpahan krill dapat meningkatkan kelimpahan organisme yang dimakan krill, yaitu fitoplankton dan juga copepoda, sekaligus mengurangi kelimpahan organisme yang memakan krill, yaitu seperti paus balen, anjing laut yang lebih gila, burung, ikan, dan plankton karnivora. Nah, paus balen dan anjing laut crabiter ini mungkin sangat berisiko karena mereka hanya memakan krill. Namun, banyak dari perubahan yang mungkin ini dapat menyebabkan perubahan lain juga yang membuat hasil keseluruhan sulit diprediksi. Misalnya, penurunan kelimpahan krill dapat menyebabkan peningkatan kelimpahan copepoda, tetapi peningkatan kelimpahan copepoda juga dapat menangkal beberapa efek lain dari penurunan kelimpahan krill, karena seperti krill, copepoda makan fitoplankton dan dimakan oleh plankton karnivora dan juga ikan. Selanjutnya konsep cek 543.3. Nah, mengapa tingkat gangguan yang tinggi dan rendah itu biasanya mengurangi keanekaragaman spesies, dan mengapa gangguan tingkat intermediate, tingkat menengah itu mendorong keanekaragaman spesies. Nah, di sini ada tingkat intermediate level of disturbance, yaitu konsep bahwa tingkat gangguan moderat dapat mendorong keanekaragaman spesies yang lebih besar daripada tingkat gangguan yang rendah atau tinggi. Nah, tingkat gangguan yang tinggi umumnya sangat mengganggu, sehingga menghilangkan banyak spesies dari komunitas, meninggalkan komunitas yang didominasi oleh beberapa spesies yang toleran. Sedangkan tingkat gangguan yang rendah memungkinkan spesies yang dominan secara kompetitif untuk mengecualikan spesies lain, dan tingkat gangguan sedang atau menengah itu dapat memfasilitasi koeksistensi banyak spesies dengan membatasi predasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu selama suksesi, bagaimana spesies awal dapat memfasilitasi kedatangan spesies lain. Nah, menurut saya spesies suksesi awal itu mereka dapat meningkatkan kesuburan dan jadi spesies suksesi awal itu dapat memfasilitasi kedatangan spesies lain dalam banyak cara, termasuk itu ada yang meningkatkan kesuburan, meningkatkan kapasitas menahan air tanah, atau menyediakan tempat berlindung bagi bibit dari angin dan sinar matahari yang intens. Nah, yang ketiga, bagaimana jika sebagian besar padang rumput mengalami kebakaran biasa, biasanya itu setiap beberapa tahun. Nah, jika gangguan ini relatif kecil, bagaimana keanekaragaman spesies di padang rumput akan terpengaruh jika tidak terjadi pembakaran selama 100 tahun? Jelaskan jawabanmu. Oke, jadi tidak adanya api selama 100 tahun akan mewakili perubahan tingkat gangguan yang rendah. Nah, perubahan ini seharusnya menyebabkan keanekaragaman menurun karena spesies yang dominan secara kompetitif akan memperoleh waktu yang cukup untuk mengecualikan spesies yang kurang kompetitif. Itu menurut hipotesis gangguan menengah, di mana perubahan ini akan menyebabkan keanekaragaman menurun karena spesies yang dominan secara kompetitif memperoleh waktu yang cukup untuk mengecualikan spesies yang kurang kompetitif. Nah, selanjutnya konsep cek 54.4. Yang pertama itu menjelaskan dua hipotesis yang dapat menjelaskan mengapa keanekaragaman spesies lebih besar di daerah tropis daripada di daerah beriklim sedang dan kutub. Oke, di sini saya terdapat dua hipotesis atau teori untuk menjelaskan keragaman tinggi di daerah tropis. Yang pertama ada hipotesis persaingan yang didasarkan pada gagasan bahwa persaingan adalah
faktor evolusi yang paling penting di daerah tropis, sedangkan seleksi alam di garis lintang yang lebih tinggi dikendalikan terutama oleh faktor fisik seperti kekeringan dan dingin. Itu menurut Dobzhansky 1950. Faktor kematian bencana seperti itu dikatakan langka di daerah tropis, dan dengan demikian persaingan untuk sumber daya menjadi lebih kuat dan relung menjadi lebih kecil, menghasilkan peluang lebih besar bagi spesies baru untuk berevolusi. Namun ada sedikit bukti bahwa peristiwa bencana, terutama kekeringan, kurang umum di daerah tropis daripada di garis lintang yang lebih tinggi. Dan selanjutnya atau yang kedua yaitu ada hipotesis predasi yang bertentangan dengan hipotesis persaingan. Ini mengklaim bahwa ada lebih banyak predator dan atau parasit di daerah tropis, dan bahwa ini menahan populasi mangsa individu cukup untuk menurunkan tingkat persaingan antara mereka. Tingkat persaingannya diturunkan kemudian memungkinkan penambahan dan koeksistensi jenis mangsa menengah baru yang pada gilirannya mendukung predator baru dalam sistem. Namun hipotesis predasi tidak menjelaskan mengapa ada lebih banyak predator dan atau parasit di daerah tropis untuk memulai. Jika ada lebih banyak predator karena ada lebih banyak spesies mangsa, tetapi ada lebih banyak spesies mangsa karena ada lebih banyak predator, maka argumennya itu melingkar. Nah, dan juga ada para ahli ekologi mengusulkan bahwa kekayaan spesies yang lebih besar di daerah tropis adalah hasil dari sejarah evolusi mereka yang lebih panjang dan masukan energi matahari yang lebih besar, dan juga ketersediaan air yang lebih besar di daerah tropis. Nah, selanjutnya ini jelaskan bagaimana ukuran pulau dan jarak dari daratan mempengaruhi kekayaan spesies pulau itu. Nah, jadi kekayaan spesies meningkat dengan ukuran pulau sesuai dengan model keseimbangan pulau. Jumlah spesies juga sesuai dengan prediksi bahwa jumlah spesies berkurang dengan meningkatnya keterpencilan pulau. Nah, imigrasi spesies ke pulau-pulau itu menurun dengan jarak dari daratan dan meningkat dengan luas pulau. Di sini ada kepunahan spesies itu lebih rendah di pulau-pulau yang lebih besar dan di pulau-pulau yang kurang terisolasi, karena jumlah spesies di pulau-pulau itu sangat ditentukan oleh perbedaan antara tingkat imigrasi dan kepunahan. Jumlah spesies akan tertinggi, sedangkan jumlah spesies akan tertinggi itu jika di pulau-pulau besar dekat daratan dan terendah di pulau-pulau kecil jauh dari daratan. Selanjutnya yang ketiga itu bagaimana jika berdasarkan model keseimbangan pulau MacArthur dan Wilson, bagaimana Anda mengharapkan kekayaan burung di pulau dibandingkan dengan kekayaan ular dan kada. Oke, jadi karena mobilitasnya yang lebih besar, burung itu lebih sering menyebar ke pulau-pulau itu daripada ular dan juga kadal. Jadi burung harus memiliki kekayaan yang lebih besar. Selanjutnya ada konsep cek 54.5. Yang pertama, apa sih itu patogen? What are pathogens? Oke, jadi patogen adalah mikroorganisme atau virus penyebab penyakit, viroid atau prion. Prion itu adalah viroid dan prion lah molekul dan protein RNA yang meluar. Jadi patogen itu mikroorganisme penyebab penyakit atau virus penyebab penyakit. Selanjutnya yang kedua yaitu what if, bagaimana jika ada rabies, yaitu penyakit virus pada mamalia yang saat ini tidak ditemukan di kepulauan Inggris. Nah, jika Anda itu sebagai petanggung jawab atau bertanggung jawab atas pengendalian penyakit di sana, pendekatan praktis apa yang dapat Anda terapkan untuk mencegah virus rabies tersebut sehingga dapat mencapai pulau-pulau ini? Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa saya terapkan untuk mencegah virus rabies di kepulauan Inggris tersebut atau di
tempat-tempat yang belum ditemukannya virus rabies ini. Jadi yang pertama, impor semua mamalia. Jadi impor semua mamalia termasuk hewan peliharaan itu diimpor. Dan yang kedua itu melakukan vaksinasi pada semua anjing di Kepulauan Inggris terhadap virus rabies tersebut. Atau yang ketiga, cara yang ketiga yang dapat saya terapkan itu dengan saya dapat melakukan karantina atau mengkarantina semua hewan peliharaan yang dibawa ke negara yang berpotensi menjadi pembawa dari virus rabies tersebut. Oke, jadi sekian dan terima kasih pada pemaparan presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.